seorang kontraktor membangun gedung di tanah perjanjian yang menjadi malapetaka bagi keluarganya. Tahun 1993, sebut saja namanya Pak Mardiah. Dia adalah seorang kontraktor yang telah mendapatkan dana besar untuk membangun gedung yang sangat tinggi di ibu kota. Investasinya besar, mencapai puluhan miliar. Tapi pembangunan itu akan terhambat karena pemilik yang memiliki tanah menolak untuk menjual. Katanya, tanah itu adalah tanah perjanjian. Jangankan gedung, dia sebagai pemilik saja tak berani membangun rumah di sana. Pemilik tanah akhirnya meninggal dunia, dan anak pertamanya menghubungi Pak Mardiah. Dia setuju untuk menjual tanahnya, tapi dengan harga yang jauh lebih tinggi dari harga tanah di sekitarnya. Pak Mardiah sangat senang, tanpa tahu apa yang akan dia hadapi saat membangun gedung di tanah itu nanti. Jual beli tanah selesai, gedung siap dibangun. Tapi banyak pekerja pembangunan yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba tertimpa alat berat, tiba-tiba kecelakaan sebelum bekerja. Bahkan ada satu kejadian yang dialami Pak Mardiah sendiri. Dia melihat para pekerjanya jatuh bersamaan saat sedang berdiri dan tak bisa bangun lagi. Mereka berteriak sambil berkata kalau perutnya seperti ada yang menginjak. Itu yang membuat mereka tak bisa bangun. Padahal tak ada siapapun yang menginjak perut mereka. Rangkaian kejadian itu akhirnya membuat Pak Mardiah mengusulkan mengadakan ritual. Dia memanggil dukun ternama. Dukun itu meminta 8 sapi disembelih. Kepalanya akan dikubur di keempat sisi gedung, sementara sisa dagingnya akan disedekahkan kepada yayasan anak yatim piatu. Semua kepala sapi dibungkus dengan kain kafan terlebih dahulu, lalu dibuatlah lubang galian pada sisi depan gedung sedalam 5 meter ke bawah. Setelah lubang itu sudah sesuai, ditaruhlah kepala sapi yang terkafani di lubang tersebut, lalu ditaburi bunga 7 rupa. Mengubur kepala sapi atau kerbau adalah untuk melindungi suatu tempat dari bencana alam. Tapi beberapa orang meyakini bukan itu tujuannya. Sapi adalah lambang tertinggi dari seekor binatang. Persembahan dengan kualitas terbaik, katanya mampu membujuk sang makhluk yang menguasai tempat tersebut. Dukun itu berkata pada Pak Mardiah, tanah ini sebenarnya tidak boleh dibangun apapun. Bahkan jika kau menanam di tanah ini, maka tumbuhan itu akan mati. Karena tanah ini adalah tanah perjanjian. Tapi karena sudah terlanjut, maka dukun itu meminta Pak Mardiah untuk terus melakukan ritual setiap 2 atau 3 tahun sekali. Pada hari berikutnya, Pak Mardiah berlaku aneh. Setelah bangun tidur, tatapannya kosong dan dia langsung berlari ke belakang rumah, mengorek tanah dan memakan tanah serta semua kotoran yang ada di sana. Istrinya ketakutan karena itu terjadi selama 3 hari, hingga dia akhirnya memanggil Ustadz untuk membantu. Pada hari keempat, Pak Mardiah akhirnya sadar. Ustadz bilang kalau banyak jin yang berebut masuk ke tubuh Pak Mardiah, makanya dia berlaku aneh. Pak Ustadz bertanya, apa yang Pak Mardiah lakukan sampai semua jin itu ingin masuk ke tubuhnya? Pak Mardiah bilang kalau beberapa hari lalu dia melakukan ritual untuk membangun gedung. Ustadz bilang datang ke dukun yang dia mintai tolong untuk membantunya karena Ustadz tidak bisa membantunya. Pak Mardiah datang ke rumah dukun itu dan terkejut. Istrinya bilang kalau dukun itu berlaku aneh sejak 4 hari lalu. Dia hanya mau makan kotoran dan sekarang hanya tidur dengan mata terbuka. Dukun itu mengalami persis seperti yang Pak Mardiah alami secara bersamaan. Setelah melihat dukun itu terkapar dan tak berdaya, Pak Mardiah bingung. Tapi dia tak bisa mundur. Dana sudah dia pakai, dia harus segera membangun gedung itu. Maka Pak Mardiah memanggil lebih banyak dukun lain. Gedung jadi dalam waktu 2 tahun, lebih lambat 1 tahun dari waktu yang diperkirakan karena berbagai gangguan. Sudah banyak korban proyek yang jadi korban, walau gedung itu akhirnya jadi. Gedung sudah jadi, Pak Mardiah bekerja sebagai kepala manajemen gedung. Dia bertanggung jawab pada para investor untuk merawat gedung itu dan membantu para tenan menempati gedung yang mereka sewa. Tapi teror gedung itu belum selesai. Pada suatu malam, Pak Mardiah yang bekerja lembur harus bertemu dengan sesosok setan perempuan bergaun merah. Setan itu mendekatinya dan berkata, tinggalkan tempat ini. Bukan hanya Pak Mardiah yang mendapatkan gangguan di gedung itu. Bahkan para pegawai yang bekerja di tenan-tenan yang menyewa gedung ikut diganggu oleh setan bergaun merah itu. Mereka menyebutnya kuntilanak merah. Mardiah bingung harus apa lagi. Karena begitu banyak komplain dari tenan. Tidak hanya masalah gaib, bahkan struktur bangunan baru itu mulai aneh. Beberapa bagian gedung rusak tanpa sebab. Mardiah menghubungi lagi dukun-dukun yang dia mintai tolong. Tapi dukun itu menolak membantu, karena mereka juga kena balanya. Beberapa dari mereka bahkan pensiun dari perdukunan karena gangguan yang hebat. Tahun berjalan, tenan-tenan satu persatu mulai pergi. Gangguan semakin menjadi, Mardiah menjadi sakit-sakitan, dan gedung tinggi itu perlahan terlihat miring. Akhirnya Mardiah menyerah. Dia mengundurkan diri dari manajemen gedung dan akhirnya pindah jauh dari perkotaan karena dia tak ingin diganggu lagi. Saat ini,
Gedung itu sudah terbengkalai ditinggalkan oleh semua tenan. Bahkan pemiliknya saja menyerah dan tidak ingin melakukan perbaikan lagi. Tidak bisa merubuhkannya juga, karena biayanya akan sangat tinggi. Ada beberapa mitos yang mengatakan bahwa dulunya tanah tempat dibangunnya gedung itu adalah tanah perjanjian dengan jin yang berwujud kuntilanak merah. Jin itu memberi kekayaan pada tuannya, dan tuannya memberikan jin itu tanah gersang sebagai tempat tinggal. Kuntilanak merah itu lalu membangun kerajaan, membawa semua sekutu jin kafirnya untuk menjadikan tempat itu sebagai tempat tinggal. Tak heran, ketika akhirnya gedung dibangun, gedung itu menjadi panas dan banyak gangguan. Karena tanah itu sudah menjadi tanah perjanjian antara tuan dan jinnya. Tuannya menjadi kaya raya, jinnya punya rumah, tapi perjanjian diingkari oleh keturunan tuannya. Tanah itu dijual, dan dibangunlah gedung tinggi yang miring itu hingga membuat jin tersebut murka dan memburu siapa saja yang mengambil rumahnya. Apakah kalian tahu kalau gedung itu sampai saat ini masih berdiri dengan miring? Apakah kalian tahu gedung apa itu? Atau kalian pernah melihat kuntilanak merah dan genderuwo penghuni gedung miring itu?